Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat, a'azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu taala, dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita mencoba membahas bab 1 dan bab 2 jika memungkinkan waktunya. Setelah kita menjelaskan tentang muqaddimah tentang kitab ini dan apa tujuan Imam Ibnul Jauzi menulis kitab ini, yaitu untuk memperingatkan manusia dari jebakan-jebakan syaitan, dari talbis syaitan yang menjebak manusia ke dalam keburukan, perbuatan dosa, kemaksiatan yang dibungkus dengan kemasan ketaatan, yang seakan-akan itu perbuatan kebaikan padahal itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Al-Imam Ibnul Jauzi, sebagaimana kita sebutkan dalam biografi beliau, beliau adalah seorang wa'id, seorang pemberi nasihat, pemberi wejangan terkenal. Yang Ibnul Jauzi ini disebutkan, rahimallahu ta'ala, ada sekitar 20.000 orang masuk Islam di tangan beliau. Karena beliau sangat pandai sekali dalam memberikan nasihat. Demikian juga disebutkan sekitar 100.000 orang taubat di tangan beliau. Makanya kalau orang-orang yang menghadiri majelis beliau itu banyak sekali ya. Sampai puluhan ribu orang dalam majelis beliau, terkenal. Beliau pandai dalam memberikan nasihat. Sehingga beliau tahu betul bagaimana cara memperingatkan manusia dari jebakan-jebakan syaitan yang beliau tuangkan dalam kitab ini. Nah, di bab pertama dan kedua ya, khususnya di bab pertama ini, Al-Imam Ibnul Jauzi membuka bab dalam kitab ini dengan pembahasan al-amru biluzumis sunnah wal jamaah. Perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah dan jamaah. Jadi seakan-akan ini sebagai jawaban atau solusi agar manusia itu tidak terjebak dalam jebakan syaitan. Agar manusia itu tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan syaitan, tidak masuk dalam talbis iblis, supaya tidak mudah terjerumus. Caranya apa? Caranya dia harus berpegang teguh dengan sunnah. Ini seakan-akan jawaban dari semua yang akan beliau paparkan. Tapi beliau menempatkannya di bab pertama. Jadi seakan-akan ini memperingatkan, beliau ingin mengingatkan. Sebelum dia masuk ke pembahasan tentang jebakan-jebakan syaitan. Kalau kalian ingin selamat, kalau mau selamat dari tipu daya iblis, jebakan-jebakan syaitan, agar bisa selamat, satu-satunya cara adalah berpegang teguh dengan sunnah. Makanya dalam bab pertama ini beliau menukilkan banyak sekali riwayat, hadis dan athar, ucapan-ucapan para salaf yang memerintahkan, mengingatkan kita, menekankan akan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jangan berkreasi dalam beragama. Jangan coba-coba. Jangan buat-buat ide. Tidaklah manusia itu dia menyimpang kecuali karena dia punya kreasi, punya ide, punya gagasan dalam beragama, tidak mengikuti bagaimana cara beragamanya para salafus saleh kita. Dan kebanyakan dari jebakan-jebakan syaitan yang disebutkan dalam kitab ini, manusia terjerumus dalam jebakan tersebut kebanyakannya adalah dalam perkara-perkara bid'ah.
Yang mana tidaklah bid'ah itu muncul kecuali karena manusia itu coba-coba. Kecuali karena manusia itu dia punya ide-ide, punya kreasi, punya gagasan. Dalam beragama tidak mengikuti bagaimana cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Makanya dalam bab ini Ibnul Jauzi menukilkan beberapa riwayat, ya sebenarnya banyak sekali ya, panjang. Dan di kitab aslinya, ya di bab pertama ini saja, itu Ibnul Jauzi menyebutkan sekitar 29 riwayat. Dengan sanadnya. Dengan sanad. Beliau menyebutkan dengan sanad yang lengkap. An fulan sampai kepada perawinya. Baik itu Nabi maupun sahabat, para salaf. Tapi di kitab yang tercetak, itu diringkas. Sekitar 12 kalau nggak salah di bab pertama ini. Jadi banyak yang pengulangan, beberapa itu Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat itu ya riwayat yang dengan lafal yang kurang lebih sama, tapi dihilangkan di kitab-kitab yang sudah dicetak. Karena nanti yang mungkin bagi yang mungkin punya bawa kitab terjemahannya, ada mungkin beberapa riwayat yang Anda bacakan tidak ada di kitab terjemahan itu. Jadi Anda bacakan dari redaksi kitab aslinya, beberapa yang Anda rasa penting Anda sampaikan. Yang pertama, riwayat pertama Ibnu Jauzi bawakan di bab 1, bab fil amri biluzumi sunnah wal jamaah. Bab tentang perintah agar melazimi berpegang teguh kepada sunnah dan jamaah. Yang pertama, beliau membawakan riwayat dari Ibnu Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Khataba bil Jabiyah. Umar bin Khattab pernah berkhutbah di daerah Jabiyah. Jabiyah itu di sekitaran Suria kalau sekarangnya. Faqal, Umar berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri berkhutbah di hadapan kami. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa dari kalian yang menginginkan bagian surga di tengah, buah itu sesuatu yang paling tengah dan paling baik. Jadi surga itu yang paling baik itu surga yang di bagian yang paling tengah. Kata Nabi SAW, siapa dari kalian yang ingin surganya itu di surga yang bagian paling tengah dan paling bagus, maka hendaknya dia melazimi jamaah. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena sungguhnya syaitan itu bersama orang yang bersendirian. Syaitan itu bersama orang yang menyempal sendirian. Dan dia semakin menjauh kepada orang yang berdua. Bertiga semakin jauh, berempat semakin jauh. Semakin manusia itu berjamaah, maka syaitan akan semakin jauh. Dia akan selamat dari cengkraman syaitan. Semakin dia berpegang teguh dengan jamaah, dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka insya Allah dia akan semakin selamat dari incaran syaitan. Kemudian beliau Ibnu Jauzi menukilkan riwayat semisal ini banyak sekali. Ada beberapa riwayat yang lafalnya kurang lebih sama. Itu dihilangkan di kitab yang tercetak, baik yang terjemahan maupun yang versi bahasa Arabnya seperti yang saya punya ini. Tidak ada, dihilangkan. Baik, kemudian selanjutnya di antara riwayat yang beliau nukilkan dari Arfajah. Qal sami'tu Rasulullah SAW. Arfajah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yadullah alal jamaah wasyaitan ma'aman yukhaliful jamaah. Tangan Allah bersama jamaah dan syaitan itu bersama orang-orang yang menyelisihi jamaah. Menyelisihi jamaah kaum muslimin, menyempal dari cara beragamanya jamaah kaum muslimin. Maka dia jadi incaran syaitan. Kemudian riwayat yang semisal yadullah 'alal jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Fa idza shadda syad minhum ikhtatafahu syayatin kama yakhtatifu adh-dhi'bu syadda minal ghanam. Adapun yang menyempal, barang siapa yang menyempal, menyendiri, keluar dari jamaah, maka dia akan disambar oleh syaitan sebagaimana serigala menyambar kambing yang terpisah dari rombongannya. Semakin dia keluar dari koridor Ahlus Sunnah, semakin dia keluar dari koridor sunnah, maka dia akan semakin cepat disambar oleh syaitan. Wa'aliyadzubillah. Kemudian riwayat berikutnya an Abdullah
Abdullah bin Mas'ud. Ini riwayat yang masyhur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Mas'ud menceritakan, Nabi SAW pernah membuat garis dengan tangannya. Tsumma qala hada sabilullah mustaqiman, ini adalah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimalihi, kemudian Nabi membuat garis-garis yang lain. Perhatikan hadis ini hadirin. Nabi kemudian buat satu garis lurus. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi buat garis-garis di sebelah kiri dan sebelah kanannya, beberapa garis yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Adapun garis jalan-jalan yang lain ini, di luar jalan Allah yang lurus ini, tidaklah satu jalan di sini kecuali pasti ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Subhanallah. Cuma ada satu jalan yang tidak ada syaitan mengajak itu jalan Allah yang lurus. Jalan kebenaran cuma satu. Jalan yang hak itu cuma ada satu. Jalan-jalan yang lain ada banyak jalan-jalan, berbagai macam perbedaan kita lihat dalam agama ini, kecuali semua ada syaitan yang menyuruh di situ. Yang selamat dari seruan syaitan cuma satu jalan saja. Jalan yang dimana Nabi dan para sahabatnya di situ. Satu-satunya jalan yang tidak ada syaitannya di situ. Yang lain semua ada syaitan yang menarik orang ke situ. Semakin dia terus masuk ke jalan, tidak kembali ke jalan yang hak ini, maka dia akan terus semakin jauh diseret sama syaitan. Maka tidak heran hadirin, ketika orang mulai dia berkreasi dalam agama ini, tidak mengikuti bagaimana cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya, para salafus saleh, dia menyempal sendirian, menyimpang, beragama dengan gaya sendiri. Berjalan waktu akan semakin berkreasi, semakin macam-macam kita dapat ya subhanallah, dan ini nyata dari. Kenapa? Karena ada syaitan di situ yang menyeru kepada jalan itu, jalan-jalan yang di luar jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi SAW menukil firman Allah SWT dalam surat Al-An'am 153 setelah membuat garis-garis itu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kemudian hadirin hadirat azanallahu wa iyyakum, riwayat selanjutnya sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel. Sungguh akan datang kepada umatku ini, akan ada pada umatku ini apa-apa yang datang kepada Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Umatku ini akan ngikutin umat-umat terdahulu, khususnya Bani Israel. Umatku akan ngekor kepada mereka, Bani Israel, setapak demi setapak. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Sampai-sampai kalau ada di kalangan Bani Israel orang yang menzinahi ibunya terang-terangan, maka akan ada umatku yang mengikuti seperti itu. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala 72 millah. Sungguh Bani Israel itu terpecah menjadi 72 millah, 72 golongan. Wa ummati wa tafarraqu ummati ala 73 millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kata Nabi SAW. Nabi menyampaikan ini pada saat belum ada perpecahan. Nabi SAW memperingatkan ini pada saat belum ada bid'ah, satupun belum ada bid'ah. Tapi Nabi sudah mengingatkan umatku akan terpecah belah. Jadi sampai 73 golongan. Padahal ketika itu sampai di zaman sahabat pun belum ada perpecahan sama sekali, tapi Nabi sudah mengingatkan. Yang namanya perpecahan itu emang sudah sunnatullah. Bahkan Nabi sudah menyampaikan saat belum terjadi. Tapi Nabi mengingatkan, Nabi kasih solusinya. Jalan yang selamat itu cuma satu. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan, satu kelompok. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka yang selamat tuh ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi.
yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Itu doang yang selamat. Itu doang jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti dan berpegang teguh kepada ajaran Nabi SAW, beragama seperti cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya, itu satu-satunya yang selamat. Kemudian riwayat berikutnya, hadirin azanallahu wa iyyakum, dari Abdullah bin Mas'ud juga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, al-iqtisadu fis sunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah, sederhana dalam mengamalkan sunnah, mencukupkan diri dengan sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Dan ini benar, hadirin. Kita cukupkan saja dengan sunnah Nabi SAW yang sudah Nabi ajarkan, itu kita tidak mampu menjalankan semuanya. Sunnah Nabi SAW yang sehari-hari aja kita belum mampu menjalankan semuanya, hadirin. Kita mau konsisten itu berat, butuh perjuangan. Cukupkan sama yang sunnah Nabi SAW itu sudah cukup. Itu lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh, semangat, effort, keluar tenaga, keluar biaya dalam bid'ah. Dia sederhana dalam sunnah lebih baik daripada itu. Dan ini benar, wakil. Ya, nyata, hadirin. Ada yang menyampaikan ke ana, minta buat panitia, dia minta ke masjid, minta salah satu masjid dana biaya untuk bikin perayaan Isra Mi'raj, minta 50 juta. 50 juta, Anda bayangin. Buat bikin acara Isra Mi'raj. Dia pakai uang umat buat bikin acara-acara seperti itu. Ya, lihat. Bikin acara-acara yang tidak pernah Nabi SAW bikin kegiatan, ritual-ritual yang tidak pernah Nabi dan para sahabat dicontohkan, membebani biaya, bikin dia korban tenaga, korban waktu. Waktu itu juga ada bikin kegiatan di masjid. Kalau ada bikin kegiatan ya, acara maulid sebuah masjid, itu yang datang ramai sekali, hadirin. Tapi giliran sholat 5 waktu, yang itu jelas sunnah Nabi SAW, Nabi perintahkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan. Jarang ada yang, tidak sebanyak itu yang datang. Ya subhanallah, itu dulu. Itu coba jalani sunnah Nabi SAW yang satu itu. Ya, zikir pagi petang itu dulu jalani. Ya, jangan buat acara sholawatan yang sampai seperti konser musik. Zikir pagi petang itu sunnah Nabi SAW, itu coba amalin dulu. Bikin sholat, ya sholat apalah. Dalam waktu sekian sholat macam-macam, sholat bid'ah. Sholat di bulan Rajab macam-macam. Ya, bahkan Imam Nawawi menyebutkan itu sholat itu sholat tersebut adalah bid'ah mungkarah. Disebutkan sama para ulama, datang dalam dalil hadis-hadis palsu. Semangat dia orang menjalankan itu. Menjalankan sholat yang bid'ah itu. Tapi sholat sunnah rawatib coba yang 12 rakaat, yang jelas itu sunnah, dijanjikan surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib, bangunkan surga, dibangunkan istana di surga, kata Nabi SAW. Itu dulu coba kerjain. Ya. Cukupkan sama itu dulu. Kita terkadang nggak mampu kita konsisten melakukannya, hadirin. Kenapa harus melakukan perkara-perkara yang bid'ah? Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Syaitan ngajak ke situ. Ketika orang dia melakukan perkara bid'ah, pasti ada perkara sunnah yang ditinggalkan. Itu sudah konsekuensinya. Makanya kenapa para ulama itu mengingatkan tentang bahaya bid'ah ini, karena bid'ah ini kalau dibiarkan dia akan menghancurkan agama ini. Satu persatu, simpul demi simpul akan terlepas agama Islam ini. Satu persatu sunnah akan ditinggalkan ketika orang dia mengerjakan bid'ah, perkara bid'ah. Makanya para ulama mengingatkan masalah itu. Agar manusia itu, agar umat menjauhi perkara-perkara bid'ah. Kemudian riwayat selanjutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Alaikum bis-sabili sunnah." Hendaknya kalian menempuh jalan sunnah. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fafadat 'ainahu min khasyatillahi fatamassahu an-nar. Sungguh tidaklah seorang hamba yang berada di atas sunnah
dia berzikir mengingat Allah sampai berlinang air mata akan tersentuh api neraka. Nggak mungkin, kata Ubay bin Ka'ab. Wa inna iqtisad fi sabilis sunnah wa inna iqtisad fi sabilillah was sunnah khairun min ijtihadi fi khilaf sabilin wa sunnah. Sungguh dia sederhana dalam sunnah, jalan-jalan Allah dan sunnah itu lebih baik daripada dia berijtihad, bersungguh-sungguh, semangat dalam perkara yang di luar sunnah. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abul Aliyah. Abul Aliyah ini seorang ulama tabi'in, ulama besar dari tabi'in. Dia berkata, "Alaikum bil amril awal." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan perkara pertama, perkara awal. Alladzi kanu alaihi qabla an taftariqu, yang mana mereka para salaf itu berada di atasnya sebelum terjadi perpecahan. Pegang itu perkara yang awal. Ingat, dalam perkara agama. Di sini tidak kita berbicara tentang perkara duniawi, karena perkara dunia itu dia dinamis. Perkara duniawi itu kita boleh, bahkan dianjurkan kita untuk berinovasi. Silahkan berinovasi dalam perkara dunia, harus berkembang dunia itu. Antum a'lamu bi umuri duniakum, kata Nabi SAW, kalian lebih paham dalam urusan dunia kalian lebih paham. Dalam urusan dunia silahkan berinovasi. Tapi dalam masalah agama jangan berinovasi. Dalam masalah agama kita mau menjalankan agama ini, lihat bagaimana al-amrul awal, bagaimana perkara pertamanya. Mudah sebenarnya. Kalau kita mau selamat, lihat bagaimana para salaf mempraktekkan agama ini. Itu saja kuncinya. Mau selesai perpecahan, khilaf, ribut, ya harus ada satu patokan gitu. Harus ada satu titik temu. Kalau mau selesai ribut, ada satu titik temu dalam kita menjalankan agama ini. Supaya nggak mau berbeda-beda lagi dalam menjalankan agama, ada satu titik temu, ada satu koridor dalam kita menjalankan agama ini. Yaitu mana? Lihat bagaimana para salaf menjalankan agama ini, itu satu-satunya jalan. Kalau tidak kita itu jadi nggak ada titik temu, maka terus akan berbeda, nggak akan ada selesainya, hadirin. Lihat bagaimana dipraktekkan nggak itu sama para salaf kita. Mereka mampu nggak menjalankannya? Kalau mereka mampu melakukannya, tapi mereka tidak lakukan, maka itu bukan bagian dari agama, selesai urusan. Kami ingatkan, alaikum bil amril awal. Hendaknya kalian berpegang sama perkara yang awal, sebelum terjadi perpecahan. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, para salaf menjalankan agama ini, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, bagaimana muamalah mereka. Ikuti itu dalam perkara agama. Jangan kita berkreasi. Apa yang tidak mereka praktekkan, maka itu bukan bagian dari agama. Selesai urusan. Jangan kita nambah-nambah. Jangan nambah-nambah. Ada seorang bertanya kepada Imam Malik, dari mana Nabi SAW berihram? Berihram kok dari Madinah? Kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah. Dari Dzul Hulaifah sana. Oh kalau gitu saya mau berihram dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan itu. Kata dia, apa masalahnya? Saya cuma mundur beberapa mil saja ke Masjid Nabawi. Apa masalahnya? Masalahnya karena kamu menyelisihi yang Nabi SAW lakukan. Apa yang lebih buruk daripada engkau menyelisihi praktek Nabi SAW? Cuma mundur berapa mil. Ditegur sama Imam Malik, jangan lakukan itu. Ada yang tawaf. Dia menyentuh keempat sisi Ka'bah. Ditegur sama Ibnu Abbas. Jangan kau lakukan itu. Demi Allah, Nabi cuma menyentuh dua saja. Ruknul Yamani sama Hajar Aswad. Yang dua sisi itu Nabi tidak menyentuh. Sampai seperti itu. Ya para sahabat, para salaf menjaga agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang di luar syariat, perkara-perkara bid'ah. Kalau nggak seperti itu hadirin, maka nggak akan selesai perbedaan pendapat ini. Khilaf, ribut, nggak akan selesai. Lihat bagaimana cara para salaf mempraktikkan agama ini. Itulah jalan yang lurus, satu-satunya jalan yang benar dalam menjalankan agama yang Nabi dan para sahabatnya
menjalankannya. Dan itu diperjuangkan oleh para imam Ahlussunnah. Ya, ucapan-ucapan seperti ini, ucapan para salaf seperti ini hadirin. Ada mungkin kalau kita kumpulkan ratusan. Ada tersebar dalam puluhan kitab. Bagaimana mereka menekankan jangan berbuat bid'ah, hati-hati. Ya, pegang teguh ajar sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya riwayat Al-Auza'i rahimahullah ta'ala juga ulama tabi'in, ulama besar. Beliau berkata, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarlah kalian di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana para kaum, para salaf, para sahabat berhenti. Wa qul bima qalu. Ucapkanlah sebagaimana mereka berucap. Wa kuffa amma kuffa anhu. Dan berhentilah, stop apa yang mereka, diamlah pada yang mereka diam, padahal yang mereka diam. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan salafus salih. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, karena cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Sabar. Auza'i menyebutkan apa? Sabar. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Ya, orang ketika berada di atas sunnah biasanya ada aja ujiannya. Ketika orang mulai berpegang teguh pada sunnah, pasti ada aja ujiannya. Dicibir, dikasih julukan macam-macam, dikasih label istilah yang aneh-aneh. Kita berpegang teguh kepada sunnah, dibilang teroris. Kita berpegang teguh kepada akidah salaf, dibilang macam-macam mujassimah, musyabbihah. Ya, mulai mau berpakaian syar'i, dibenci, dicibir sama keluarga, ujian. Maka kata Auza'i apa? Sabar. Sabar. Di atas sunnah. Suruh sabar. Kemudian riwayat selanjutnya dari Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri yaqul la yastaqimu qawlun illa bi'amal. Tidak akan lurus suatu ucapan kecuali dengan amalan. Wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun illa biniyah. Tidak akan lurus ucapan dan amalan kecuali dengan niat. Wa la yastaqim qawlun wa 'amalun wa niyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Dan tidak akan lurus, tidak akan istiqamah ucapan, amalan dan niat seorang kecuali jika dia bersesuaian dengan sunnah. Kecuali kalau sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Perhatikan hadirin, kalau kita menyebutkan istilah sunnah seperti ini, bukan artinya sunnah yang kita pahami, sunnah dalam istilah fikih yang dikerjakan dapat pahala, kok nggak dikerjakan nggak dosa, bukan itu maknanya. Maksudnya sunnah di sini adalah ajaran Nabi SAW. Itu makna sunnah. Ajaran Nabi SAW. Kita suruh berpegang teguh kepada ajaran Nabi SAW yang bukan ajaran Nabi, tinggalkan. Perkara bid'ah tinggalkan. Itu bukan sunnah. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Makanya istilah sunnah itu, kalau kita sebutkan istilah sunnah itu, ada yang sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunnah. Makanya ketika ada asatidz itu menyampaikan itu, ada ahlul bid'ah motong video, dibikin ketawaan. Lihat ini Ustadz, masa bilang ada sunnah yang wajib? Dia yang jahil, terus bikin buat olo-oloan lagi di YouTube lagi dia taruh gitu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kejahilan tuh menyakitkan hadirin. Ya beneran, kejahilan itu musibah. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kalian tidak sabar menahan sakitnya, berat menuntut ilmu, kalian akan terus merasakan hinanya kejahilan. Bagaimana menyakitkannya kejahilan itu. Kemudian selanjutnya masih dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, ya Yusuf, Pak Yusuf, idza balagaka an rajulin bil masyriqi anhu sahibus sunnah fab'ath ilaihi salam. Kalau sampai kepadamu seorang laki-laki daerah timur sana dan dia ahlu sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Wa idza balagaka an akhar bil maghrib anhu sahibus sunnah fab'ath ilaihi salam. Kalau sampai kepadamu seorang di bagian barat sana dari ahlus sunnah, sampaikan salamku kepadanya. Faqad qalla ahlus sunnah wal jamaah. Karena sudah sedikit ahlus sunnah wal jamaah. Antum bayangin hadirin. Ini zaman Sufyan Ats-Tsauri. Zaman ulama. Ini Sufyan Ats-Tsauri ulama hadits, ulama tabi'ut tabi'in. Zaman itu beliau saya bilang sedikit ahlus sunnah. Karena apa? Di akhir masa sahabat sudah mulai tersebar bid'ah. Sahabat di akhir masa sahabat nih. Sahabat-sahabat junior, yang dulu sahabat-sahabat junior masih hidup seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Di zaman mereka sudah mulai muncul bid'ah. Bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Tasyayyu' sudah mulai muncul. Terus zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Makanya
para ulama tabi'in terus mengingatkan umat, hati-hati. Dia bilang apa? Di zaman itu dia bilang sudah sedikit ahlus sunnah. Begitu masif penyebaran bid'ah, pada banyak orang yang terpengaruh. Makanya kata Nabi SAW, hadirin, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu pas awal muncul itu gharib, asing di mata orang, asing sekali Islam ini. Dan Islam akan kembali asing sebagaimana dia mulai dulu. Subhanallah. Begitu orang dia mau berpegang teguh dengan kemurnian Islam, dia pasti terasing. Dia pasti dianggap asing oleh orang. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung orang-orang yang asing tersebut. Subhanallah. Benar yang Nabi SAW sampaikan. Sufyan Ats-Tsauri sudah mengingatkan, sudah menyampaikan di zaman beliau, sudah sedikit ahlus sunnah. Banyaknya sudah terpengaruh sama perkara bid'ah. Kemudian selanjutnya dari Ayyub As-Sikhtiyani, ulama tabi'in. Dia berkata, "Inna min sa'adatil hadathi wal a'jami an yuwafiquhum Allahu li'alimin min ahli sunnah." Sungguh di antara kebahagiaan anak muda dan kebahagiaan orang-orang ajam, non-Arab, kebahagiaan mereka ketika Allah memberikan taufik kepada mereka untuk duduk atau menimba ilmu dari seorang alim dari kalangan ahlus sunnah. Itu nikmat, kata Ayyub Sikhtiyani. Anak muda atau orang ajam, dia belajar ilmu sama ahlus sunnah, itu nikmat. Itu kebahagiaan. Kemudian riwayat selanjutnya, ini ada banyak ya riwayat, ini berapa banyak yang ana skip. Banyak yang ana skip. Ya, di buku itu hanya cuma sekitar 12, di bab 1 disebutkan riwayatnya. Riwayat selanjutnya dari Yusuf bin Asbat. Yaqul, Yusuf bin Asbat yang tadi Sufyan Ats-Tsauri sampaikan nitip salam. Ya Yusuf, kalau ada ahlus sunnah di barat sampaikan salam. Ini Yusuf bin Asbat namanya. Muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata apa? Kana abi qadariyan. Bapakku dulu orang Qadariyah. Wa akhwali rawafid, dan paman-pamanku orang-orang Syiah Rafidhah. Dia hidup di keluarga ahlul bid'ah. Fa anqadani Allahu bi Sufyan, dan Allah menyelamatkanku melalui Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengenal sunnah melalui Sufyan Ats-Tsauri. Allah menyelamatkanku melalui Sufyan, katanya. Kata Yusuf bin Asbat. Kemudian selanjutnya riwayat dari Mu'tamir bin Sulaiman yaqul, dakhaltu ala abi wa ana munkasir. Aku masuk bertemu dengan ayahku dalam keadaan aku sedang bersedih. Faqala li malak, bapaknya bertanya, ada apa denganmu? Qultu mata sadiqun li, ada temanku meninggal dunia. Wahai abiku, sedih dia. Qal mata ala sunnah, apakah temanmu itu meninggal di atas sunnah? Qala na'am. Qala la tahzan alaih. Kalau gitu jangan kamu bersedih atasnya. Insya Allah dia selamat di akhirat. Kalau dia mati meninggal di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, tidak terkontaminasi dengan bid'ah, apalagi bid'ah dalam masalah akidah, insya Allah dia selamat di akhirat. Maka jangan disedihin, kata bapaknya. Riwayat selanjutnya dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, istausu bi ahli sunnah khairan, berwasiatlah kebaikan kepada ahli sunnah, fa innahum ghuraba, karena mereka adalah ghuraba, adalah orang-orang yang terasing. Riwayat selanjutnya, Sami'tu Syafi'i dari Yunus bin Abdul A'la, dia berkata, aku mendengar Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkata, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi SAW. Kalau aku melihat seorang dari ahlul hadits, maka seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat Nabi SAW. Ya, ahlul hadits luar biasa. Ya, makanya di antara istilah ya, istilah lain dari ahlus sunnah, terkadang ulama menyebutkan dengan istilah apa? Ahlul hadits, ahlul athar. Itu maknanya sama. Kalau aku melihat orang dari ahlul hadits, ahlus sunnah, maka seakan-akan aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi, kata Imam Syafi'i. Karena mereka orang yang sangat memperjuangkan sunnah. Mereka orang yang memperjuangkan sunnah ini, mereka mempelajari hadits, memilah antara hadis yang dhaif, yang palsu. Mereka menghabiskan umur mereka untuk mempelajari ilmu hadis yang begitu rumit dan detailnya, sampai sebagian dari mereka buta, hadirin. Memperdalam ilmu hadis, menjaga agama ini. Para ulama ahlul hadis. Maka kata Imam Syafi'i, seakan-akan aku melihat sahabat Nabi, ahlul hadis. Riwayat selanjutnya dari Junaid. Yaqul at-turuq, perhatikan riwayat ini hadirin. Kata Junaid
rahimahullah taala, at-turuq kulluha masdudah 'alal khalq. Semua jalan itu tertutup bagi hamba illa man iqtafa athar rasul, kecuali jalan yang mengikuti meniti jejak Rasul, wattaba'a sunnatahu, dan mengikuti sunnahnya, waluzum walazima tariqatahu, dan melazimi jalannya Rasul, fa inna turuqal khairat kullaha maftuha 'alaiha, karena pintu-pintu kebaikan semua terbuka atasnya. Riwayat semisal Junaid berkata, at-tariq ilallah azza wa jalla, perhatikan, jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala masdudah alal khalq, semuanya tertutup. Jalan menuju Allah atas hamba ini semuanya tertutup, atas manusia, atas makhluk semuanya tertutup. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alal muqtafina athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu jalan yang tidak tertutup, hadirin. Itu jalan yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattabi'ina li sunnatihi, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini benar, hadirin. Tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang dicontohkan, yang dibimbing oleh Nabi SAW. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau beribadah tidak dengan cara ibadah yang diajarkan Nabi SAW, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sampai. Mau kita ikhlas, begitu besarnya ikhlas kita untuk mengamalkan amalan tersebut, ibadah tersebut. Mau kita mengeluarkan biaya begitu besarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu bukan jalan yang diajarkan Nabi SAW, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu. Tidak akan sampai. Makanya disebutkan ini, salah penyebutan, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang ditunjuki oleh Nabi SAW. Maka jangan kita berspekulasi bikin ibadah-ibadah baru yang tidak pernah Nabi SAW ajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Emang orang pelaku bid'ah itu, mereka tujuannya apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Tapi menempuh jalan yang bukan jalannya Nabi dan para sahabatnya, tidak pernah Nabi SAW ajarkan, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi SAW, maka akan tertolak. Sekali lagi tadi kata salaf, para salah seorang salaf, kita sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada kita sungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Baik, selesai kita dari bab 1, sekarang kita masuk ke bab kedua, fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in. Ya, tadi Al-Imam Ibnul Jauzi ya menyebutkan di bab pertama itu bagaimana kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ini dulu. Ya, bagaimana kita gigit dengan geraham kita ajaran Nabi SAW ini. Kemudian yang di bab kedua ini beliau nggak cukup sampai di situ ya. Beliau mengingatkan ya tentang tercelanya perbuatan bid'ah dan ahlul bid'ah. Fi dhammil bid'ah. Bab tentang tercelanya bid'ah dan ahlul bid'ah. Jadi karena yang namanya bid'ah sama sunnah itu dia akan bertentangan, hadirin. Ini berlawanan. Ya, kita disuruh pegang teguh dulu sama sunnah ini, lihat, dan di riwayat semisal tadi kita sebutkan itu banyak sekali, ada ratusan. Gimana para salaf tuh meringatkan kita berpegang teguh pada sunnah. Kemudian juga Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat-riwayat celaan kepada perbuatan bid'ah dan pelaku bid'ah. Riwayat pertama beliau menyebutkan hadis yang beliau nukilkan pertama hadis sahih, dan kita sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis sahih yang sebagian orang ya seakan-akan ini hadis tidak ada. Ya, tadi hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, perkara-perkara baru yang bukan bagian dari agama, maka akan tertolak. Kayak Imam Nawawi memasukkan ini ke dalam
rangkaian arba'in, hadis arba'in itu, karena itu hadis salah satu hadis yang merupakan poros agama Islam, salah satunya itu Imam Nawawi masukkan hadis ini sama hadis tadi, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu baru yang bukan bagian dari agama ini, maka akan tertolak. Tapi insya Allah kita lanjutkan sedikit nanti ba'da salat isya. Ya mungkin sampai sekitar 8.15. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan, kita masuki bab kedua dari kitab Talbis Iblis fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in. Bab celaan terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Dan riwayat pertama yang kita sebutkan tadi, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara yang bukan bagian dari agama, maka dia akan tertolak. Mengada-ngada sesuatu, buat-buat ritual, buat-buat ibadah, maka itu akan tertolak. Kemudian di sini juga ada banyak riwayat yang Ibnul Jauzi nukilkan, tapi kita coba baca sebagiannya. Dan juga mungkin ada baca beberapa riwayat yang mungkin tidak ada di kitab yang terjemahan, kitab cetakan, tapi tidak masalah. Biasanya yang dihilangkan itu riwayat-riwayat yang kurang lebih maknanya sama, atau memang riwayat yang ada kelemahan dalam riwayatnya. Riwayat selanjutnya yaitu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka atau benci terhadap sunnahku, maka bukan bagian dariku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, biasanya orang ketika dia sudah tenggelam dengan bid'ahnya, biasanya dia tidak suka sama perkara-perkara yang itu benar sunnah Nabi SAW. Itu diantara konsekuensi dari perbuatan bid'ah. Ketika perbuatan bid'ah itu dia dilakukan, maka biasanya ada sunnah yang ditinggalkan. Itu konsekuensinya. Dan subhanallah, perkara bid'ah ini kalau dibiarkan, dia akan berkembang, hadirin. Dia tidak konsisten begitu, stagnan perkara bid'ah itu. Tadi ingat, Nabi SAW menyebutkan, jalan yang hak itu cuma satu. Adapun jalan-jalan yang lain itu pasti ada syaitan yang menyeru ke jalan tersebut. Dia akan diseret sama syaitan semakin jauh, semakin jauh. Nah, ketika dia sudah terjerumus masuk ke dalam jalur bid'ah, maka bid'ahnya itu pasti akan berkembang, dia akan semakin jauh, hadirin. Mau bukti? Mau buktinya enggak? 20 tahun lalu, ya kira-kira 10-20 tahun yang lalu, ada nggak kira-kira antum melihat orang salawatan seperti konser kayak sekarang? Nggak ada. Mulai bikin salawat-salawatan berame-rame. Ketika itu tidak dibenarkan, nggak dikembalikan ke jalan sunnah yang benar. Lihat sekarang acara salawatannya pakai lampu-lampu, pakai musik, kayak konser, campur lagi perempuan, salawatan. Kalau itu nggak dibenarkan lagi, nggak diluruskan lagi, antum bayangkan kira-kira 20 tahun lagi kayak gimana tuh? Kira-kira 20 tahun lagi kira-kira seperti apa shalawatannya? Mungkin pakai DJ dari luar negeri mungkin. Wal'iyadzubillah. Lah ini benar. Dia berkembang. Orang Syiah, antum lihat. Orang Syiah sekarang, Anda lihat banyak cuplikannya di Instagram. Dia rame-rame semua pakai baju hitam, pakai musik. Pakai musik, satu mimpin jadi kayak lagi konser begitu, terus musiknya pakai musik DJ, jedak-jeduk, terus mereka nembuk-nembuk mukanya itu sambil ngikutin jedak-jeduk itu. Ada yang orang Syiah sendiri komen itu, kenapa jadi seperti ini Syiah, dulu nggak seperti ini katanya. Dulu nggak seperti itu. Yang ya dia sesama di bid'ahnya pun mengklaim dia ada bid'ahnya sudah bid'ah lagi nih. Begitu hadirin, subhanallah. Kalau dibiarkan akan terus akan diseret sama syaitan semakin jauh dari sunnah. Itu konsekuensinya. Ya subhanallah. Kemudian riwayat selanjutnya, ini juga hadis yang ma'ruf, ya sering kita dengar, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha dzata yaumin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh bersama kami di suatu hari, thumma aqbala alaina. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada kami, wa wa'adana mau'izatan balighatan.
Kemudian Nabi memberikan kepada kami wejangan, peringatan, mau'idhah yang sangat mendalam. Darifat minhal uyun. Wasiat tersebut, wejangan tersebut sampai meneteskan air mata kami. Wajidat minhal qulub, dan sampai menggetarkan hati kami. Faqala qailun, salah seorang berkata, ya Rasulullah, ka'an hadhihi mau'idhatun muwaddi'in. Famada ta'hadu ilaina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini mau'idhah, peringatan perpisahan. Lalu apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Seakan-akan ini wasiat perpisahan, jadi Nabi SAW akan mewasiatkan suatu perkara yang sangat penting. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallahi wassami' watta'ah, wa in abdan habasyian. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan aku mewasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyah. Diwasiatkan untuk taat kepada pemimpin. Fa innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti, maka pasti dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Nabi sudah mengingatkan. Nanti kalian hidup setelahku nanti akan banyak perpecahan. Nabi menyampaikan ini di waktu belum ada bid'ah, belum ada perpecahan sama sekali, belum ada. Tapi Nabi sudah mengingatkan, kalian nanti sepeninggalku akan berpecah belah menjadi banyak golongan, banyak sekte, banyak aliran. Itu sudah sunnatullah. Kemudian Nabi SAW memberikan solusinya. Lalu solusinya apa dari perpecahan tersebut agar kita selamat? Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaknya kalian bermegang teguh sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, dengan ajaranku. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi raham kalian. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian manusia sekarang alergi dia sama hadis ini. Sampai di sebagian masjid ini dai itu dilarang menyampaikan hadis ini. Baru innal hamdalillah. Wahabi. Padahal Nabi SAW yang menyampaikan. Nabi setiap kali mau khutbah, mau ceramah, dia menyampaikan ini. Lalu beliau mengingatkan ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, itu khutbatul hajah. Termasuk dalam rangkaian khutbatul hajah Nabi SAW biasanya Nabi sampaikan setiap kali mau berkhutbah. Sampai sekarang orang nggak dikasih baca hadis ini. Karena apa? Karena emang dia sudah tenggelam sama bid'ah itu. Sensitif sekali, dia alergi ketika ada orang menyebut kata bid'ah, padahal kalimat bid'ah itu keluar dari lisan Nabi SAW, dan itu diingatkan oleh para sahabat, para salafus saleh mengingatkan tentang perkara bid'ah itu. Tadi kita sebutkan hanya sebagian kecil dari riwayatnya. Ini akan kita sebutkan sebagian kecil dari riwayatnya, bagaimana mereka mengingatkan umat hati-hati, jauhi bid'ah. Kalau mau selamat agama kalian, jauhi perkara bid'ah. Agama ini modal kita satu-satunya menghadap Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Agama kita yang lebih berharga dari nyawa kita sekalipun. Agama kita yang lebih berharga dari harta kita, dari nyawa kita. Maka jaga agama ini, jangan spekulasi. Ini modal kita yang paling berharga. Agama kita ini. Karena kalau sudah agama kita rusak, urusannya neraka, wal'iyadzubillah. Makanya jangan hati-hati. Makanya tidak salah para salaf itu mengingatkan, jangan dekat-dekat sama ahlul bid'ah, jangan dengerin ahlul bid'ah ngomong. Kenapa? Tersambar syubhat. Kita sebutkan mungkin beberapa riwayatnya di bab ini. Kemudian riwayat selanjutnya yang Ibnu Jauzi sebutkan di bab ini itu riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di antara sahabat yang paling banyak mengingatkan tentang perkara bid'ah ini. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, banyak sekali riwayat dari beliau ini yang mengingatkan manusia itu supaya hati-hati sama perkara bid'ah. Banyak Ibnu Mas'ud mengingatkan. Di antaranya hadis ini, dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bin Mas'ud. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, ana faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian menuju haudku nanti setelah di padang mahsyar. Aku mendahului kalian, aku tunggu kalian di haudku, di telagaku untuk minum dari
air dari telaga haud Nabi, dari haud Nabi SAW. Waliyukhtalijanna rijalun duni, dan akan ada orang-orang yang tertolak, terhalangi, nggak bisa mendekat, nggak bisa minum dari haud Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Fa'aqul ya Rabbi, ashabi, ashabi. Maka Nabi SAW berkata, ya Allah, itu sahabatku, itu umatku, itu pengikutku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Di antara hukuman bagi pelaku bid'ah ketika di dunia, dia akan terhalangi minum dari telaga Nabi SAW di akhirat. Wal'iyadzubillah. Dan ini hadis sahih, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Akan ada dari umat Nabi SAW yang akan tertolak, nggak dikasih mendekat, nggak dikasih minum dari haud Nabi SAW. Siapa mereka? Pelaku bid'ah. Ketika di dunia dia mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama, buat-buat, berkreasi dalam beragama, buat-buat bid'ah. Dalam riwayat lain, riwayat selanjutnya Ibnu Jauzi nukilkan dari Tawus. Kana Ibnu Tawus jalisan wa indahu ibnuhu. Ibnu Tawus, seorang ulama tabi'in juga, masalah tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ulama salaf. Dia sedang duduk sama putranya. Faja'a rajulun minal Mu'tazilah, tiba-tiba ada orang Mu'tazilah datang. Fatakallama fi syai'in, kemudian dia ngomong Mu'tazilah ini di hadapan Tawus. Fa adkhalat Ibnu Tawus usbu'aihi fi udhunihi. Ibnu Tawus langsung naruh ujung jarinya di kupingnya, ditutup telinganya. Kemudian dia kata, ya baniya adkhil usbu'aika fi udhunaika hatta la tasma' min qawlihi. Wahai putraku, masukin tanganmu, jarimu ke kupingmu supaya kamu enggak dengar orang ini ngomong. Supaya kamu enggak dengar apa yang dia ucapkan. Fa inna hadzal qalba dha'if. Apa kata Ibnu Tawus? Karena hati ini lemah. Ibnu Tawus ulama, hadirin, ulama besar. Ada orang Mu'tazilah ngomong, dia tutup kupingnya. Bilang, tutup kupingmu. Tapi terus usdud, tutup kupingmu terus tutup kupingmu sampai dia pergi. Orang itu baru disuruh buka kupingnya sama Ibnu Tawus. Kenapa? Karena hati ini lemah. Makanya kata Imam Dhahabi bilang, innal quluba dha'ifah wasyubhatu khattafah. Sungguhnya hati ini lemah. Syubhat itu nyambar-nyambar terus. Kalau kita bermudah-mudahan dalam perkara ini, lihat, dengar ceramahnya orang liberal, dengar ceramahnya orang Syiah, dengar ceramahnya orang mutakallimun, orang al-filsafat ngomong. Hati-hati hadirin. Jangan kita bermudah-mudahan. Masuk syubhat, nyangkut, rusak agama kita. Dan itu para sahabat, para salaf mengingatkan, hati-hati. Jangan spekulasi. Hati ini lemah. Ini yang ngomong siapa? Ulama. Lalu kita sekarang seakan-akan bermudah-mudahan semua kita dengar. Ya. Syubhatnya bocah filsafat ngomong, kita dengerin. Ya, syubhatnya orang liberal ngomong, dengerin. Orang ateis ngomong, kita dengerin. Hati-hati. Ya, hati-hati. Hati ini lemah. Syubhat nyangkut, susah keluarnya nanti. Kalau udah masuk, susah keluarnya. Urusannya apa? Sesat jadinya apa? Gara-gara apa? Gara-gara syubhat nyangkut di kepala. Ya, tidaklah orang itu dia menyimpang, ya, kecuali karena emang sudah masuk syubhat dan syubhat itu sudah mengakar di benaknya dia. Maka sulit dia keluar karena syubhat. Ya, subhanallah, seperti orang-orang liberal tuh, syubhatnya sudah terstruktur sekali, hadirin. Syubhatnya sudah terstruktur, makanya mereka terjebak dalam syubhat itu, mau keluar nggak bisa. Dan itu bahaya. Kita nggak mau spekulasi, na'udzubillah. Itu seperti itu ya sikapnya para salaf, hadirin. Ketika berhadapan dengan para ahlul bid'ah. Dia nggak mau dengar orang ngomong. Ya, kenapa? Karena hati lemah. Hati lemah. Dan juga mereka para salaf juga banyak sekali riwayat yang mengingatkan jangan hadir duduk di majelis-majelis ahlul bid'ah, jangan dengerin mereka ngomong, jangan. Bahaya ya, karena di situ juga nanti dikhawatirkan adanya wala mahabbah dia sama ahlul bid'ah, condong dia. Karena orang dulu ya, ahlul bid'ah dulu orang Mu'tazilah ya. Itu ada yang dia sangat zuhud sekali, suka nangis kok ceramah. Padahal orang Mu'tazilah sesat. Orang kalau dia duduk, ya dengerin yang ngomong, condong hati-hatinya. Oh, ini masa orang sebaik ini sesat sih? Masa orang sesoleh ini, selembut ini hatinya sesat? Bahaya. Ya, makanya diingatkan para salaf, jangan. Dan juga nanti bikin orang suuzon sama kita. Kenapa ini si fulan dia duduk di majelis yang lebih bid'ah? Walaupun dia orang soleh, tapi gara-gara dia duduk di majelis itu, dia bisa disuuzonin sama
sama orang lain. Maka diingatkan jangan dekat-dekat. Apalagi ini berbicara tentang tokohnya ya. Tokohnya yang mungkin ucapan itu bisa berpengaruh ya. Tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Bukan berarti nggak boleh duduk sama semua ahlul bid'ah. Nggak boleh satu pesawat ada ahlul bid'ah turun dari pesawat. Nggak gitu juga. Maksudnya datang ke tokohnya, ke majelisnya. Para tokohnya yang bisa ngasih syubhat. Ya begitu maksudnya. Ya. Bukan nggak boleh satu bis, nggak boleh satu kereta. Nggak gitu. Ya, jangan salah paham. Ibnu Sirin. Riwayat berkata Ibnu Sirin rahimahullah taala, muridnya Abu Hurairah, ulama besar dari tabi'in. Dikisahkan dakhala ala Ibnu Sirin rajulun wa ana syahidun. Ada seorang laki-laki bertemu masuk kepada Ibnu Sirin. Fa fataha baban min abwabil qadar fatakallama fihi. Kemudian yang orang mulai ngomong berbicara tentang bab qadar, qadariyah. Faqala Ibnu Sirin imma an taqum wa imma an naqum. Kalau enggak kamu yang pergi, kami yang pergi, kata Ibnu Sirin. Enggak mau dia dengar. Orang bicara mulai orang Qadariyah mulai ngomong, Ibnu Sirin usir dia. Kamu pergi, kalau enggak kita yang pergi. Kemudian riwayat dari Ibnu Abi Muti' qala rajulun min ahli al-ahwa li Ayyub. Salah seorang ahli bid'ah berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, ukallimuka bi kalimah, aku mau ngomong sama kamu satu kalimat, satu kata aja. La wala nisfa kalimah, walaupun setengah kata aku enggak mau dengar kamu ngomong, kata Ayyub As-Sikhtiyani. Kemudian dari Ayyub As-Sikhtiyani juga qal masdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zdada min Allah azza wa jalla bu'dan. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, ulama tabi'in, dia bilang apa? Tidaklah seorang itu dia semakin bertambah, semakin dia bersemangat melakukan bid'ah, kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini benar hadirin. Sekali lagi, konsekuensinya perkara bid'ah kalau dilakukan pasti ada sunnah yang ditinggalkan. Semakin dia semakin semangat, semakin banyak bid'ah dilakukan, maka akan semakin banyak sunnah yang dihilangkan. Yang sementara sunnah itu merupakan Islam itu sendiri. Makanya Imam Al-Barbahari dalam muqaddimah permulaan kitab Syarh Sunnah dia bilang apa? Innal Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Kalau ini dipertentangkan, dilawan dengan bid'ah, orang melakukan bid'ah, maka sunnah ini akan hilang satu persatu dan Islam ini pun akan hilang sedikit demi sedikit hadirin. Ketika orang dia buat zikir setelah sholat, ya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bikin baca zikir-zikir yang sudah turun-temurun tradisi, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih misalnya. Atau ada juga terkadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah. Banyak yang seperti itu, sering Anda dengar hadirin. Sunnahnya apa habis salam? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika dia melakukan yang lain di luar sunnah, maka ini sunnah yang sebenarnya ditinggalkan, hilang nanti ini. Terus orang dia semakin jauh dalam bid'ah, maka akan semakin banyak simpul-simpul Islamnya akan hilang satu persatu hadirin. Maka tidak akan ada yang tersisa dari ajaran Nabi Muhammad SAW kalau pintu bid'ah ini dibuka. Dan subhanallah yang sangat menyedihkan dan mengherankan, sebagian da'i di zaman sekarang ini banyak Anda dengar, beberapa Anda dengar kajiannya, dia bawakan dalil-dalil, berdalil dengan beberapa riwayat dengan tujuan apa? Tujuan untuk melegalkan bid'ah. Seakan-akan boleh berbuat sesuatu dalam agama itu. Dan itu ada banyak Anda dengar sendiri. Dia bawakan dalil ini, buktinya sahabat dia buat perkara baru, artinya apa? Boleh kita buat sekarang sih, yang penting baik, yang penting baik. Mengerikan hadirin. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Syubhat. Antum bayangkan sahabat memperingati perkara bid'ah, jauhi, jangan sekecil apapun jangan dikerjakan, hati-hati. Jangan menyelisih sunnah. Sekarang ada dai malah dia mengumpulkan beberapa riwayat untuk melegalkan bid'ah. Mengerikan. Na'udzubillah. Gimana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Kalau semua orang dibebaskan berbuat kreasi dengan dalil yang penting baik, maka tidak akan selesai agama Islam ini ila yaumil qiyamah. Sampai orang terakhir bikin bid'ah baru selesai agama Islam. Semua boleh berkreasi, semua bebas. Yang penting menurut saya baik. Orang Syiah mukul-mukul badannya lu pakai pisau itu baik menurut mereka hadirin. Itu mereka mendekatkan diri kepada Allah, mau ibadah itu. Mereka lakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut mereka. Orang-orang Khawarij ketika mereka angkat pedang memerangi Ali bin Abi Thalib dalam rangka berjihad fisabilillah menurut mereka. Coba,
Yang penting baik. Baik menurut siapa? Baik itu yang menentukan baik itu, kita baik itu menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kantong kita sendiri. Ya, bahaya sekali hadirin. Ya, maka kita mengingatkan umat, mau bersatu, bersatu di atas sunnah. Bukan kita bebaskan umat ini berkreasi semaunya. Dan subhanallah, ketika kita mengingatkan umat dari perkara bid'ah ini, justru kita dituduh memecah belah umat. Justru bid'ah itu sendiri yang memecah belah umat. Ketika kita memperingatkan tentang bid'ah itu, justru kita mempersatukan umat ini di atas sunnah ajaran Nabi SAW yang murni. Dibilang memecah belah umat. Padahal justru perkara bid'ah itu yang memecah belah umat. Masjid yang berdiri dikelola di atas sunnah, antum cari di dalam negeri seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, semuanya sama, nggak ada bedanya. Tapi masjid yang dikelola, dijalankan dengan bid'ah, antara satu kampung dua masjid bisa beda stylenya itu hadirin. Bener nggak? Ini masjid punya style sendiri dalam zikir, style dalam ibadah, masjid sebelahnya beda lagi. Itu yang memecah belah umat yang sebenarnya. Coba masjid sunnah antum cari dalam dan luar negeri dimanapun semuanya sama. Yang mereka lakukan, manhajnya dalam beribadah dalam masjid itu semuanya sama. Ya, tapi sekarang kebalik. Kita kan mengingatkan dari bid'ah ini dituduh memecah belah umat. Jangan dikit-dikit membid'ahkan. Lihat orang sufi yang gondrong-gondrong, entah sekte sufi apa yang dia zikir sambil gini-giniin rambutnya. Boleh, baik menurut mereka. Gimana? Ada lihat orang yang di kuburan hadirin sambil zikir-zikir, entah dia baca apa sambil begini-begini. Jangan diingatkan, itu menurut mereka baik, biarin. Coba, mau jadi apa agama Islam ini? Ya subhanallah. Lihat orang yang di merangkak, orang Syiah merangkak di kuburan wali sambil kayak tiarap begitu. Ya macam-macam ya sudah, yang dia sambil mukul-mukul mukanya, macam-macam sudah. Dibiarkan semua. Ya, masing-masing semuanya baik menurut mereka itu. Subhanallah. Riwayat selanjutnya, ya, dikit lagi. Dari Sa'id bin Amir qal marida Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi sakit ya, menjelang meninggal dunia. Fabaka fi maradihi bukaan syadida. Sulaiman At-Taimi nangis berat. Kemudian ditanya, faqila lahu ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis? Kenapa engkau menangis? Atajza' minal maut? Apakah kamu takut mati? Qala la, enggak. Walakin marartu ala qadari fasallamtu alaihi fa akhafu an yuhasibani rabbi alaihi. Apa kata Sulaiman At-Taimi? Enggak, aku enggak takut mati katanya. Jadi lagi-lagi sakit menjelang maut. Aku enggak takut, bukan takut mati, tapi aku dulu pernah berpapasan sama seorang Qadariyah, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Aku takut aku dihisab gara-gara salam sama orang Qadariyah itu. Itu katanya, subhanallah. Ya bagaimana melihat para salaf ini, mereka menjauhi perkara bid'ah dan ahlul bid'ah itu luar biasa. Fudail bin Iyad berkata, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar." Kalau engkau melihat seorang ahlul bid'ah dalam satu jalan, maka engkau cari jalan yang lainnya. Wala yartafi'u li sahibil bid'ati ila Allah azza wa jalla 'amalun. Tidak akan naik amalannya ahlul bid'ah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan naik amalannya. Wa man a'ana sahib bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Orang siapa yang membantu ahlul bid'ah dalam bid'ahnya, maka dia telah menolongnya untuk menghancurkan, maka dia telah menolong untuk menghancurkan agama Islam. Subhanallah. Benar. Ketika dia bantu dilegalkan perkara bid'ah ini tadi kita sebutkan, bid'ah ini akan terus dia berkembang hadirin. Terus dia berkembang, terus semakin jauh. Ya, para salaf sudah mengingatkan sampai seperti itu, mereka mengingatkan perkara bid'ah. Bayangin kalau mereka hidup di zaman sekarang ini. Ya. Ya wal'iyadzubillah. Baik, mungkin demikian ya, karena waktu sudah lewat. Insya Allah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemungkinan ba'dal Id, kemungkinan ba'da Ramadan ya, karena mungkin sudah masuk Ramadan pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.